Saya rasa memang harusnya dari awal untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini haruslah divalidasi juga oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya tidak yakin 100% data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu murni gaji di bawah 5 juta. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin mengupdate terkait bantuan subsidi upah dari pemerintah. Nah, mungkin dari sahabat pekerja sudah mendengar informasi terbaru ataupun informasi terupdate dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu dari Ibu Ida Fauziah. Nah, bahwasannya untuk bantuan subsidi upah pada termin kedua ataupun gelombang kedua, ini ada ketentuan baru, ada rekomendasi baru dari KPK. Idealnya data BSU pada termin kedua ini harus dipadankan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi kemungkinan untuk BLT ataupun termin pertama yang sudah mendapatkan ataupun sudah dicairkan, bisa jadi untuk termin kedua ini ada yang tidak dicairkan. Kenapa? Karena idealnya dipadankan dengan data Jenderal Pajak itu apakah benar peserta tersebut memiliki upah di bawah 5 juta atau di atas 5 juta. Jadi di data Direktorat Jenderal Pajak itu data yang sudah valid, yang biasa dilaporkan dari perusahaan ke pajak setiap tahunnya dengan bukti potong 1721A1. Dari setiap pekerja pasti memiliki bukti potong, yaitu yang dikeluarkan dari perusahaan atas pajak yang dipotong setiap bulannya dan dilaporkan ke kantor pajak. Nah, dari situ bisa kelihatan, bisa ketahuan siapa peserta yang memiliki gaji di atas 5 juta dan memiliki gaji di bawah 5 juta. Saya rasa memang harusnya dari awal untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini haruslah divalidasi juga oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya tidak yakin 100% data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu murni gaji di bawah 5 juta. Masih banyak dari perusahaan-perusahaan yang dalam melaporkan ataupun melakukan pelaporan upah setiap bulan ke BPJS Ketenagakerjaan itu memanipulasi data. Contoh misalnya gajinya dia di atas 5 juta, tetapi yang dilaporkan ke BPJS adalah gaji UMK, UMR, UMP. Nah, ini jelas-jelas sangat merugikan pekerja itu sendiri. Karena manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan pasti akan berkurang. Dan juga apabila terbukti perusahaan memanipulasi data dalam program bantuan subsidi upah ini, pasti akan ada sanksinya sesuai yang tertera di Permenaker nomor 14 tahun 2020. Oke sahabat pekerja, berikut adalah cuplikan pernyataan dari Ibu Ida Fauziah bahwasannya untuk BSU termin kedua itu akan dilakukan pemadanan dahulu data oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, berikut adalah cuplikannya, selamat mengikuti. Tahap kedua ini yang berbeda karena tahap kedua ini kami harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus mempadankan data penerima program ini dengan wajib pajak. Kenapa? Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah 5 juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima. Alhamdulillah kemarin sudah selesai pemadanan datanya dan sekarang prosesnya data itu sudah diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah datanya clear and clean, kami akan meneruskan ke proses selanjutnya dan akan ditransfer ke para pekerja. Oke sahabat pekerja, jadi sudah cukup jelas dan sudah cukup paham ya
bahwasannya untuk pencairan bantuan subsidi upah termin kedua itu belum bisa dilakukan di minggu pertama November 2020 karena harus melewati ketentuan yang direkomendasikan oleh KPK, harus melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemadanan data. Setelah lakukan pemadanan data, lalu diserahkan lagi ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk dilakukan eksekusi. Oke sahabat pekerja, semoga informasi ini bermanfaat, semoga informasi ini menambah pemahaman sahabat pekerja khususnya untuk bantuan subsidi upah termin kedua. Oke sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi, dan jangan lupa share ke sahabat pekerja lainnya agar memperoleh informasi dan pemahaman yang sama. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih. Assalamualaikum. Yang Pak Soleh yang mana? Pak Soleh, Pak Irfan. Oh, okay. Ini dalamnya Pak Irfan atau Pak Soleh? Oh, Pak Irfan. Ini ke rumahnya Pak Irfan. Dan ada juga bertemu dengan Pak Soleh. Ini Pak Soleh, ini Pak Irfan. Pak Irfan ini adalah Pak Irfan dan Pak Soleh ini adalah penerima program subsidi upah pemerintah yang diberikan kepada peserta BPJS yang memenuhi ketentuan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Yang berbeda dari penerima program PSU, Pak Soleh ini adalah perangkat desa. Beliau menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, dibayar preminya oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, kalau Pak Irfan ini berbeda, beliau bukan anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh, dan beliau ini adalah pekerja borongan di PT Batara Mulia Jaya, bagian dari perusahaan Soput. Tahap kedua ini yang berbeda karena tahap kedua ini kami harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus mempadankan data penerima program ini dengan wajib pajak. Kenapa? Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah 5 juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima. Alhamdulillah kemarin sudah selesai pemadanan datanya dan sekarang prosesnya data itu sudah diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah datanya clear and clean, kami akan meneruskan ke proses selanjutnya dan akan ditransfer ke para pekerja.